Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Berjumpa kembali di program Sehat ala Nabi. Di episode kali ini akan ada pembahasan yang seru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat sehat pastinya tahu dong ya, hewan apa yang paling disayangi Rasulullah? Ya, kucing. Kenyataan ini diperkuat oleh hadis riwayat Muslim yang mengatakan, ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwudu. Nabi pun punya kucing peliharaan yang bernama Mueza. Nah, selain yang disayangi, Rasul juga punya hewan favorit untuk dikonsumsi nih sahib. Ya, kalau hewan kesukaan Nabi untuk dimakan itu udah jelas domba, kambing ya, daging kambing. Nah, daging Nabi itu hampir tidak pernah lepas dari kambing. Ya, tapi kalau kita lakukan, wah, saya mau jalanin sunnah Nabi makan daging kambing, tapi saya takut misalnya kolesterol. Lihat hadis Nabi itu suka makan daging. Dua hal yang dia lakukan setelah makan daging, yang pertama dia pasti puasa sunnah, yang kedua dia olahraga. Ya, jadi kita jangan hanya mengambil sunnahnya saja. Kesukaan Nabi makan daging, ya tapi kita nggak ngambil sunnah yang lainnya. Bener banget ya sahib, selama ini banyak orang beranggapan bahwa kambing mengandung kolesterol yang tinggi. Padahal enggak sama sekali loh sahib. Sebenarnya menyebabkan sakit itu bukan dagingnya, ya, tapi lemaknya, ditambah lagi bumbu-bumbu yang sintetis tadi yang bikin sakit. Nah, maka kalau olahan di sana dia Nabi biasa karena disiapkan sup ya, dibuat sup dengan kuah yang banyak untuk bisa berbagi. Ya, dibuat. Nah, itu kesukaan Nabi. Ya, tadi kalau sekarang kita ada namanya kebuli segala macam itu bisa bikin olahan. Ya, walaupun kita di Indonesia ada juga misalnya apa dibikin rendang segala macam. Cuman orang Indonesia kan banyak daging sapi. Bagi sayap sehat yang mau makan kambing tapi suka bingung mengolahnya, tenang, ada Kak Mala nih yang udah siap bagi-bagi resep. Caranya gampang dan tidak pakai bumbu macam-macam. Assalamualaikum sahabat sehat. Nah, kali ini aku mau masak olahan daging kambing, jadi steak. Caranya gampang banget. Catat ya sayap sehat, bahannya tentu saja daging kambing, tapi yang digunakan adalah bagian paha atas. Ini adalah bagian yang terempuk dan cocok untuk dibuat menjadi steak. Bumbunya menggunakan bawang putih, garam, bubuk cabai, bubuk ketumbar, dan bubuk bawang putih. Pertama, balurkan semua bumbu dimulai dari garam, bubuk cabai, bubuk bawang putih, dan bubuk ketumbar. Banyakin aja ya sahib, jangan takut-takut. Balurkan di setiap sisi sambil dipijat lembut hingga merata. Kemudian panaskan olive oil. Jangan tanggung-tanggung kalau mau sehat ya sahib. Minyak zaitun disebut-sebut sebagai minyak terbaik untuk masak. Penggunaannya sangat baik untuk membuat masakan jadi lebih bergizi. Di olive oil juga terkandung antioksidan dan lemak sehat. Pokoknya masih banyak khasiat lainnya ya sahib. Setelah minyaknya panas, kita masukkan daging kambingnya. Diamkan sampai berubah warna ya, menjadi kecoklatan. Pastikan dibalik supaya tiap sisinya matang merata. Nah, biar tambah gurih, kita tambahkan unsalted butter ya sayap sehat. Selanjutnya bawang putih. Ya, bagi sayap sehat yang mau mengkonsumsi daging kambing, jangan lupakan rempah yang satu ini ya. Sayap sehat ala Nabi, bawang putih mengandung senyawa sulfur dan alisin yang ampuh menurunkan kolesterol. Kedua zat ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar lemak yang diproduksi di hati. Proses mematangkan daging ini bisa dilakukan selama kurang lebih 10 menit ya sahib, tergantung tingkat kematangan yang disukai. Oke sahib, ini dagingnya kita istirahatin dulu biar lebih juicy. Sebenarnya dagingnya sudah bisa dimakan nih, tapi untuk mendapatkan tekstur empuk harus didiamkan dulu sekitar 15 menit ya. Nah, kalau sudah, baru kita bisa mulai plating. Setelah diistirahatkan kurang lebih 15 menit, sekarang kita potong-potong. Cara penyajian bisa sesuai selera ya sahib, bisa apa adanya atau dipotong-potong seperti ini. Oh ya, jangan lupa tambahkan bahan pendukungnya. Nah, kali ini Kak Mala menggunakan mashed potato sebagai pengganti asupan karbohidrat. Ada brokoli dan wortel juga sebagai sumber nutrisi, vitamin, dan serat. Wala, udah jadi nih sohib.
steak daging kambing. Menu ini bisa saya jadikan alternatif sebagai main course setelah buka puasa ya. Selain enak, ada banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari daging kambing. Antara lain, mencegah kanker, menurunkan berat badan, mencegah anemia, terutama bagi wanita hamil, juga memperkuat tulang dan gigi, dan masih banyak lagi. Seperti yang tertuang dalam Syarh Sahih Muslim An-Nawawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai paha kambing karena mudah masak dan mudah dicerna. Di samping lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Nah, sudah tahu khasiatnya kan? Sekarang Sohib Sehat tidak perlu khawatir saat makan daging kambing lagi, ya. Karena kenyataannya daging kambing punya kandungan kolesterol yang lebih rendah dibanding jenis daging lain. Jadi, selamat mencoba resep Kamala di rumah ya Sohib Sehat. Ingat, jangan makan yang berlebihan dan jangan lupa juga berolahraga. Jangan kemana-mana dulu ya Sohib. Setelah ini kita akan membahas seputar hewan.